Oke guys, di depan saya ini adalah salah satu produk keluaran dari Phonik atau New Phonik. Oke, siapa yang mengira bahwa Phonik ini adalah produk yang sering mengeluarkan sepeda-sepeda klasik? Ternyata akhir-akhir dekade ini tidak. Phonik kali ini mengeluarkan sepeda MTB yang desainnya cukup sporty di depan kita. Kita lihat di depan kita ada MTB New Phonik berseri NP2708AL. Dan seperti biasa, Phonik dengan khasnya ikonik, dengan ciri khasnya dia menampilkan salah satu logo emblemnya Phonik. Oke, di depan, di head tube-nya. Dan juga setelah itu kita lihat di daerah handlebarnya. Ini sudah oversize, namun kayaknya masih besi, dan juga stemnya alloy. Dan kita lihat di bagian shifternya seperti biasa, shifter pada umumnya ini 3 speed dan ini 8 speed. Oke. Dan dibalut dengan rem mekanik disc brake, dan ini juga mekanik disc brake. Stemnya seperti MTB pada umumnya, stemnya ada lekukan sudut-sudut kotak, dan juga turut menghiasi dari spacernya, dan tutupnya dihiasi dengan warna biru. Oke. Setelah itu hand gripnya seperti hand grip pada umumnya, dan ini bawaan dari hand grip Phonik. Dan kita lihat di bagian forknya. Oke, forknya menggunakan coil fork atau suspension, belum angin tapi juga belum lock, dengan ada lagi stiker New Phonik. Namun secara desain fork ini cukup gagah, karena kegagahan fork ini ditampilkan ada sudut lakukan fork seperti desain fork yang mahal. Dan kerennya dari fork ini sudah ada dekal bawaan dari Phonik. Oke, selanjutnya kita mengarah ke arah frame-nya. Di head tube ini sudah cukup jelas dan tidak terlalu kebesaran. Ini cukup proper di head tube-nya. Dan kita ke arah belakang di bagian top tube, dan kita lihat sendiri ada dekal New Phonik yang secara desain dan secara tampilan ini sudah cukup terlihat mewah, seperti layaknya entry level, karena ada motif warna dan juga corak dari segitiga, dan ini juga ada next generation performance. Oke, setelah itu seat clamp, kita mengarah ke seat clamp alloy, seat post steel, dan ini bagian dari bawaan saddle New Phonik. Saddlenya cukup empuk sekali guys. Nah, kita mengarah ke arah bawah di seat tube chainstay, dan belakangnya ini ada corak segitiga juga, mendeklarasikan dia ini adalah aluminium 6061. Seperti biasa, frame aluminium atau alloy ini tentunya mempunyai kelebihan. Di antaranya adalah supaya kita lebih ringan menggunakan ini, dan juga cukup bisa meredam getaran. Selanjutnya ada teknologi yang cukup upgrade di MTB ini, diantaranya adalah inner cable teknologi. Sudah masuk rangka kabelnya. Dan kita mengarah ke bawah juga, ini yang terkesan mewah. Di bagian down tube-nya ini agak mengkotak, dan
tulisan New Phoenix-nya ini terlihat jelas, namun tidak seperti pedang murah. Oke. Selanjutnya ini cukup simpel, hanya seperti biasa, dan crank juga seperti biasa. FD-nya ini tidak tahu merek apa, dan juga RD-nya tidak ada tulisan dari brand apa. Wheelset, langsung kita ke arah wheelset, ada dekal New Phoenix. Tentunya ini adalah wheelset alloy, dan ukuran ban tadi depan belum saya jelaskan 27,5. Setelah itu percepatan di bagian belakang ini ada 8 percepatan, yang terakhir adalah 28T. Dan kita lihat secara tampilan dan bentuk dari kejauhan cukup nampak gagah, padahal sepeda ini cukup terjangkau, dan juga ketika kita lihat harganya di online shop sekitar 1,5 jutaan, dan saya kira cukup worth it. Sudah dapat spek alloy, entah ini rasanya seperti apa, karena ini belum jarang ada yang review. Mungkin beberapa hari lagi kita akan review kembali dari sepeda ini. Secara desain cukup terlihat gagah, namun lain kali akan kita review. Dan ada yang belum saya jelaskan lagi, di antaranya adalah disc brake. Pengeremannya menggunakan mekanik seperti biasa, mekanik pada umumnya, namun ada ini bawaan dari Toland. Dan juga ini juga mekanik di depan bawaan. Dan tadi belum saya jelaskan lagi, di bagian button bracket ini sudah bearing. Oke, mungkin ini dulu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.